menjadi salah satu biota air paling banyak untuk dikonsumsi. Berbagai cara penangkapan ramah lingkungan telah diwariskan dari para leluhur. Salah satunya tentu saja bubu. Alat tangkap atau jebakan ikan yang bersifat pasif namun cukup ampuh untuk mendapat banyak hasil. Sebagai alat tangkap ramah lingkungan, bubu bisa digunakan di wilayah perairan laut, danau maupun sungai. Ukurannya tentu saja harus menyesuaikan dengan ikan target dan kondisi alam tempat pemasangannya. Wah! Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di Pulau Pura ini hidupnya bergantung pada alam. Nah, seperti hari ini saya sama Bapak mau menangkap hasil laut tapi dengan teknik yang tentunya masih sangat tradisional. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang kita udah sampai di lokasi untuk kita ambil bubu. Jadi masyarakat di sini memang masih menggunakan teknik bubu sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menangkap ikan sekaligus langsung banyak. Jadi di sini lokasinya, dan kalau saya lihat sepertinya dalam. Ini lebih dari 5 meter. Bubu di Pulau Pura memiliki ukuran yang cukup besar, sekitar 2 kali 1,5 meter. Dengan ukuran sebesar ini, bubu ditenggelamkan hingga kedalaman 20 meter lebih. Wah, bubunya sudah mulai kelihatan. Ukurannya besar kalau lihat dari air, tapi nggak tahu ketika udah dinaikkan ke atas. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkat bubu sebesar ini. Terlebih ada tambahan beberapa ikan yang sudah terperangkap di dalamnya. Besar sekali. Bubunya ukurannya setelah sudah diangkat itu sekitar 2 kali 1 meter. Jadi ketika diangkat tadi Bapak berdua ngos-ngosan ya Pak. Salah satu ikan yang kita dapatkan dari bubu, namanya kalau di sini ikan kulit pasir. Kenapa disebutnya kulit pasir? Karena dia punya warna seperti pasir begitu ya Pak ya. Dan juga ketika saya pegang bagian kulitnya kasar seperti pasir nih. Ikan kulit pasir ini merupakan surgeonfish. Ikan ini memiliki sistem pertahanan seperti pisau bedah di sekitar ekornya. Ini selain tadi ikan kulit pasir, kita juga dapat ikan peti kalau bahasa di sini. Tapi biasa kita kenal juga sebagai boxfish. Jadi memang dia punya badan bentuknya kotak. Dan baru pertama kali saya pegang ikan, rasanya keras. Tuh, jadi benar-benar seperti kotak. Boxfish memiliki bentuk unik, sehingga ia termasuk perenang lambat karena bentuk tubuh yang tidak aerodinamis. Sudah dikeluarkan semua ikannya, selanjutnya akan diturunkan lagi dan ditaruh di tempat yang sama. Penentuan lokasi bubu sangatlah penting, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Bubunya sudah ditaruh tadi di sekitar sebelah sana. Dan juga kedalamannya kurang lebih 20 meter.
dokter dan juga masyarakat sini biasanya kalau meninggalkan bubu paling sebentar itu 4 hari dan paling lama 1 minggu. Semoga saja bubu yang barusan saya taruh dan juga Bapak nanti dapat ikan yang banyak setelah seminggu ditaruh. Ini ikan yang tadi kita sudah dapatkan dari bubu, kita langsung masak. Masaknya sederhana aja, nggak usah pakai bumbu. Kita hanya bakar karena ikannya juga masih fresh ya Om ya. Sebenarnya dari 2 ikan ini yang paling saya penasaran sama ikan peti ini nih yang saya pegang. Nanti kita kelupas itu lebih mudah ketika dia sudah matang. Jadi di dalamnya juga dagingnya udah mulai kelihatan. Kalau kata Om lebih enak dibandingkan ikan kulit pasir. Rasa ikan petinya ini walaupun tidak pakai bumbu, tidak pakai garam, tapi rasanya enak. Dia punya rasa manis dan juga sedikit gurih, apalagi teksturnya yang mirip seperti ayam. Kayaknya kalau kita makan cuma ikan saja satu, tidak usah pakai nasi, sudah kenyang. Karena teksturnya itu seperti penuh di mulut. Enak banget Om. Oh iya, dia tidak ada durinya. Nih. Hari ini saya banyak belajar dari masyarakat pesisir bagaimana cara untuk menangkap ikan dengan cara yang aman dan juga masih tradisional, apalagi dimasaknya bersama-sama, dimakannya juga berbarengan. Ditambah lagi bonus di belakang saya pemandangan yang begitu indahnya. Lengkap sekali penutup hari ini ya Om ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pantai Idam Dehe menjadi destinasi kami melaut. Meski indah, pantai vulkanik ini belum banyak terjamah. Tak heran, kaya akan potensi ikan. Hari ini saya mau mulai dengan kegiatan mencari hasil laut. Nah, dengan menggunakan igin, masih dengan Bapak Sandi dan teman-teman. Saya udah di laut, ini cuacanya lumayan mendukung. Semoga saja hari ini tangkapan ikannya banyak ya Om ya. Lautnya sedang teduh-teduhnya, semoga saja dapat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kita sekarang sudah sampai di spot untuk mencari ikannya. Biasanya kita mencari spotnya yang memang lautnya di kedalaman 10-15 meter. Untuk igin pertama yang diturunkan, itu biasanya sebagai uji coba juga, jadi tidak terlalu dalam lautnya. Dan tanda-tandanya di sini pakai penanda alam. Misalnya dari bukit-bukit ini di belakang saya. Nah ini sebenarnya fungsi untuk tali duonnya ini untuk lebih mempermudah pada saat nanti mengambil iginnya. Dan ini ditaruhnya pun gak sembarangan, harus mengikuti arah arus. Misalnya sekarang arusnya lagi ke arah selatan, berarti harus ditarik lurus ke arah selatan. Di lokasi berbeda, di spot yang berbeda, kedalamannya pun beda. Ini kita mau mengambil igin yang sudah didiamkan selama 3 hari ya Om ya. Ini mau kita ambil dengan kedalaman 40 meter. Dan pertama-tama kita harus mencari tali duonnya dulu. Ini menggunakan kore kalau di sini namanya. Udah dikasih pemberat supaya nanti talinya bisa keambil dari bawah sini. Minjem Om. Nah, tuh. Lokasi lain dipilih agar ikan tidak habis. Lokasinya pun yang tidak terdapat karang di bawahnya. Ini mencari tali duonnya tidak semudah kita ya bayangkan, karena ini memang carinya harus sambil jalan, sambil dayung, terus merasa tadi korenya kalau misalnya sudah ada yang nyangkut langsung diangkat seperti ini. Nih sekarang lagi mencoba tarik duonnya, ini sudah dapat akhirnya.
Perahu ini khusus untuk membawa igin, mempermudah proses menarik dan menurunkan igin. Jika perahu terlalu besar, justru menyulitkan nelayan. Duonnya terangkat juga, talinya dan iginnya juga sudah dimasukkan dalam perahu. Ini hasilnya ikannya kalau dari luar sini besar-besar. Hasil tangkapan dimasak sendiri. Jika dijual pun hanya dalam skala kecil. Hal ini merupakan wujud syukur mereka atas hasil alam. Tangkapan kita hari ini salah satunya adalah Raja Bau. Dan ini masih ada lagi, ikannya besar-besar, iginnya besar, hasilnya pun lihat dong, ikannya ukurannya gede banget. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah, inilah igin, alat tangkap ikan tradisional. Bahannya sederhana, hanya bambu yang dihaluskan. Tahapan awalnya kita harus mengukur. Kalau di sini lucu sekali loh, ukurannya tidak pakai meteran, tidak pakai penggaris, tapi pakai badan, postur badan. Nah, ini adalah ukuran untuk nanti pintu masuk ikannya. Segini. Segini. Nggak kelihatan, Om. Bisa. Kelihatan emang. Buluh atau bambu yang sudah dihaluskan kemudian disusun menjadi kerangka. Menyusunnya pun tidak sembarangan. Sebenarnya kerangkanya sudah mulai kelihatan setelah sudah dianyam-anyam, sudah diikat-ikat, dan di sini sebenarnya bambu yang digunakan itu jumlahnya harus 32. Kalau misalnya lebih dari 32 atau kurang, nanti nggak akan jadi seperti ini ya, Om ya. Nanti bentuknya tuh akan berubah lagi jadi berbeda. Rangkaian ini disebut salano yang merupakan susunan dasar. Selain salano, susunan lainnya juga harus diperhatikan. Bikin jeperu. Coba lihat. Ini kalau jeperu tuh lingkarannya lagi dipenuhi lagi ya, dianyam lagi. Iya, dianyam lagi sama yang. Berarti ini tambah bambu dong, Om ya. Kekuatan dan kehati-hatian sangat dibutuhkan. Jika belum terbiasa, salah-salah tangan terluka. Ini tahapan ketiganya. Lihat dong, dari luar ukurannya ini besar sekali. Nah, ini tahapnya namanya proses rangi kalau di sini. Ini penambahan lagi bambu-bambu bagian luarnya. Setelah jeperu jadi, selanjutnya adalah deru, yaitu susunan bambu terluar. Jumlahnya harus terdiri dari 96 bambu. Semua menggunakan tali duon, nggak pakai tali lain, jadi bener-bener semuanya karena memang ini kuat ya, Om ya, dibanding tali lain. Palatu adalah proses pemasangan kayu pada igin. Sebanyak 19 kayu langgudi dipasang. Fungsinya sebagai dudukan igin agar tidak menggelinding ketika di dalam laut. Ini kayak taruhnya sembarang saja ya, Om ya? Ya, semoga kayu ini memberikan berkah untuk Tambah masyarakat lagi. supaya ikannya banyak. Masuk ke tahapan paling terakhir, yaitu kita membuat pintu untuk nantinya kita akan mengambil ikannya dari sisi sebelah sini. Jadi ini harus dilubangi dulu tadi pertama, lalu ditutup-tutupi pakai bambu-bambu yang sudah dipotong-potong ya, Om ya, dengan ukuran yang sama. Kayu-kayu dan bambu ini ukurannya harus sama agar seimbang di dalam laut. Selesai! Wow! Akhirnya selesai juga. Ini kalau misalnya saya lihat di sini
gotong royongnya perlu diacungkan jempol, karena kalau misalnya hanya satu orang ini nggak tahu kapan jadinya. Tapi kata jejak saya, jajak petualang.